Rahmawati, saya alumni BINUS-Yan 2014, angkatan 2010. Saat ini saya sedang meneruskan studi saya di Master Operations Management and Logistics di Technische Universiteit Eindhoven di Belanda. Dan alhamdulillah saya juga mendapatkan beasiswa LPDP Kementerian Keuangan PK 60 tahun 2015. Kesan-pesan saya selama perjalanan S1 saya di BINUS, saya merasa banyak berlatih bagaimana menghadapi dunia kerja yang nyata, dunia kehidupan yang nyata, dari level competitiveness yang sudah ditanamkan oleh BINUS, sehingga saya mampu beradaptasi dengan cepat selama saya di sini juga, dan itu sangat bermanfaat buat saya, khususnya untuk teknik industri dan mobil khusus lagi untuk supply chain management, karena saya juga mengambil peminatan supply chain management. Banyak sekali ilmu dari mata kuliah yang saya ambil di supply chain management yang kemudian harus saya perdalam lagi dan saya kembangkan lagi di sini. Jadi saya bersyukur juga. Hal lain yang sangat menyentuh hati saya di BINUS adalah dosen-dosennya yang luar biasa, karena dosen-dosen pengajarnya bukan sembarangan orang. Dosen-dosen yang saya kenal pun bisa menjadi sosok orang tua buat saya selama saya berkelana di Jakarta, dan sampai saat ini masih in touch, juga masih membimbing saya untuk bisa menyelesaikan studi saya selama di sini. Jadi saya juga melalui video ini, jadi saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada BINUS dan kepada dosen-dosen saya di teknik industri. Hai, perkenalkan, nama saya Muhammad Kevin Perdana. Saya BINUS-Yan 2018. Saat ini saya bekerja di Bank UOB Indonesia sebagai Digital Banking Servicing Supervisor. Saya bekerja, deskripsinya adalah sebagai menaungi para agent-agent digital banking di divisi contact center. Pekerjaan saya related dengan mata kuliah service, quality, selanjutnya adalah operation scheduling, di mana operation scheduling saya membuat jadwal dan membuat seluruh scheduling untuk seluruh agent-agent digital banking, dan juga untuk quality service-nya itu saya jaga agar target dari UOB tercapai dan tidak drop quality service yang diberikan kepada nasabah, di mana penilaiannya itu datang dari nasabah dan diolah sehingga memenuhi standar dari Bank UOB Indonesia itu sendiri. Jadi untuk kamu para teknik industri Bina Nusantara, selanjutnya kamu akan banyak dapat hal yang akan berguna di pekerjaan kamu selanjutnya. Jadi pastiin belajar sungguh-sungguh dan juga harus selalu tepat waktu mengerjakan tugas. Halo, perkenalkan nama saya Felicia Pangestu, BINUS-Yan 18, terus saya itu streamnya dari Supply Chain Management. Nah, untuk tantangan-tantangan yang saya hadapi selama kuliah itu, yang terutama itu karena waktu saya mulai dari semester 5 itu, saya memutuskan untuk jadi aslab, dan salah satu tantangan terbesarnya itu adalah saat deadline dari kerjaan itu bertabrakan dengan deadline yang harus kita kerjakan untuk pekerjaan kuliah atau untuk mata kuliah tertentu. Nah, cara menghadapinya itu adalah saya terbiasa untuk menyelesaikan segala sesuatunya sedini mungkin atau secepat mungkin. Jadi kalau misalnya ada tugas dari dosen atau ada tugas dari untuk di lab, itu juga langsung dikerjakan secepat mungkin, sehingga waktu mendekati deadline itu kita udah nggak terburu-buru lagi. Nah, untuk mata kuliah favorit itu, saya bisa bilang mata kuliah favorit saya itu adalah Human Integrated System. Untuk praktikum yang terberat yang harus dijalani selama kuliah di BINUS di jurusan Teknik Industri itu adalah Production Planning and Inventory Control atau PPIC atau POA. Jadi kesulitan terberatnya adalah karena di situ datanya itu benar-benar banyak sekali, dan kalian itu mungkin harus menggunakan rumus-rumus di Excel yang mungkin kalian nggak pernah tahu sebelumnya. Dan menurut saya itu tantangan karena nggak cuma untuk muridnya, dan terlebih juga untuk aslab-aslabnya di PPIC, karena untuk pengecekannya itu menjadi lebih sulit karena biasanya soalnya kan pasti dibedakan. Tuh. Lalu untuk kiat-kiat agar menjadi mahasiswa berprestasi, mungkin saran dari saya itu adalah kalian jangan takut untuk mencoba hal-hal yang baru dan belajar hal-hal yang baru, karena mungkin entah hal-hal itu bisa kalian tambahin buat di resume kalian atau di CV kalian, tapi
terlebih lagi itu adalah akan mempengaruhi dari self development kalian sendiri. Jadi dimana kalau misalnya kalian banyak ikut kegiatan atau aktif di kampus, bisa kalian jadi aslab salah satunya, terus kalian bisa ikut kegiatan organisasi atau kalian ikut aktif dalam lomba-lomba. Walaupun kalian gak menang, itu pasti otomatis akan membawa atau memberikan nilai value lebih dari segi entah itu soft skill ataupun achievement yang nanti akhirnya kalian bisa bukan pamerkan, kalian akhirnya bisa nanti tunjukkan juga di kurikulum vitae kalian, sehingga nanti mempermudah kalian untuk memperoleh pekerjaan di masa yang akan datang. Mungkin dari saya sekian itu aja. Semangat buat adik-adik kelas dan teman-teman semua. Halo, perkenalkan, nama saya Richard Dimas Julian Murprianto. Saya Teknik Industri Binusian 2017. Saat ini saya bekerja di perusahaan PT Pama Persada Nusantara. Itu ada perusahaan yang bergerak di bidang tambang, khususnya itu tambang batubara. Di sini saya menjabat sebagai Research Operation Expert di Departemen Mine Optimization dan khususnya di divisi Engineering. Lalu job desk saya di sini yang pertama adalah kita memastikan data yang ada itu masuk ke database kita dengan cepat dan tepat. Lalu yang kedua adalah kita memvalidasi data kita agar data yang ada itu juga akurat dan presisi. Lalu yang ketiga, kita juga melakukan evaluasi dari data-data yang ada tadi untuk pencapaian operasional kita. Jadi jika ada deviasi yang ditemukan, kita bisa menjadikan itu sebagai bahan improvement secara operasional kita. Lalu yang keempat itu adalah kita mengontrol tadi sisi performance kita secara menyeluruh, sehingga untuk memastikan tidak ada deviasi yang timbul, ataupun jika ada itu kita bisa segera eskalasi agar penyelesaiannya cepat dilakukan. Lalu selanjutnya yang kelima adalah kita membuat perencanaan dari sisi cost dan revenue kita. Jadi itu kita lakukan perencanaan itu setiap tahun dan setiap bulan untuk menjaga tadi dari sisi cost dan revenue agar tetap terjaga dan mencapai target kita. Selanjutnya hubungannya dengan selama masa kuliah di BINUS Teknik Industri itu katanya cukup banyak, walaupun kita ada di bidang tambang ya, tapi tetap masih ada banyak ketersinggungannya. Jadi sama kita kuliah dulu itu biasanya banyak praktikum, banyak diajarkan menggunakan komputer, Excel dan sebagainya. Itu berguna banget di sini karena ya itu tadi, karena ada banyak data, otomatis kan kita harus bisa olah, kita harus bisa sampaikan juga ke level manajemen. Itu juga pastinya akan berguna sama masa kuliah itu. Lalu yang kedua itu juga misalnya kita belajar apa statistik, atau saat ini kita juga belajar algoritma, itu juga kepake banget di sini karena ya tadi di sini karena mainnya data, jadi pasti kita ya akan ada hubungannya, akan ada keterikatannya dengan ilmu statistik. Lalu juga ada algoritma tadi juga pastinya kan kita di sini kan datanya kita simpan di database ya, untuk tentu saja untuk pengambilan datanya apapun visualisasi datanya kita bisa menggunakan software yang ada gitu ya. Jadi biasanya itu juga berhubungan dengan ya tadi algoritma SQL atau semacamnya. Lalu selanjutnya mungkin juga yang jadi hubungan yang lumayan banyak itu di teknik itu ya, karena kita di sana belajar banyak hal ya. Jadi pastinya di sini juga banyak ilmu-ilmu yang mungkin lebih banyak kepakai di manufaktur semacamnya, tapi ternyata juga bisa diterapkan di sini. Misalnya teori antrian misalnya. Teori antrian itu kan biasa dipakai ya di service ataupun di bidang manufaktur juga bisa. Nah di sini juga tentu kita juga mempelajari antrian hauling kita di tambang. Itu salah satu katanya yang kita bisa kembangkan sendiri di sini. Ya paling itu saja sih dari saya. Terima kasih.